Memasuki pekan ke-6 sejak serangan pertama Amerika Serikat kepada Iran pada 28 Februari 2026 lalu, sejumlah negara sudah semakin merasakan dampaknya. Belum tuntas dengan kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar, warga RI kini tengah diramaikan dengan kenaikan harga plastik yang mencapai 50%. Kenaikan ini merupakan dampak dari tersendatnya pasokan bahan baku yang akhirnya berimbas pada stok di pasaran. Bagaimana dampak perang bagi pengusaha dan pelaku sektor keuangan? Simak diskusinya dalam editorial review bersama Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Beralih ke informasi daerah, Detik Sore akan mengulas lebih lanjut peristiwa penganiayaan berujung tewasnya pemilik acara hajatan di Purwakarta, Jawa Barat. Warga bernama Dadang tewas dikeroyok sejumlah pemuda yang dikenal sebagai preman kampung setempat. Bagaimana perkembangan kasus ini? Simak laporan jurnalis Detik Jabar selengkapnya. Memperingati Hari Buku Anak Sedunia, Detik Sore menghadirkan sosok ilustrator buku anak David Christian Tio. Profesi ini yang menantang tak kala era AI sudah masuk ke setiap sektor. Bagaimana David menjawab tantangan ini? Temukan jawabannya hanya di Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Seninnya menyenangkan juga buat Detikers. Walau sama kayak warna outfit kita hari ini cukup ini ya, dark blue hari ini ya. Hujan terus. Kalau ada lagu judulnya biru, biasanya tuh lagunya sendu, akustikan, gitu-gitu kan. Pilu membiru. Bukan gitu ya? Nadanya gimana? Kunto Aji. Iya. Ya itulah pokoknya. Itu konsepnya itu, tapi nadanya membiru, tapi kayaknya nadanya agak miss ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, diajak untuk berwarna-warni, berceria-ceria juga hari ini. Terutama kita juga hari ini lagi di studio yang terwarna-warni juga ya. Betul. Versi warna-warni studionya Detik Sore hari ini. Lagi-lagi dengan full color kita hadir buat Detikers semua sampai ke jam 5:30 sore nanti. Hari ini menunya cukup menarik juga Detikers, kita mau ngomongin soal bener gak sih keuangan kita ya dalam artian APBN tuh masih tetap aman juga di Ini ya, tengah dompet negara ya. Dompet negara di tengah-tengah adanya konflik di Timur Tengah, dan juga sebetulnya di sisi lain Indonesia tidak jadi menaikkan harga BBM atau energi gitu. Betul sekali. Tadi siang tuh tadi pagi. Hari ini tadi pokoknya pagi ya. lebih tepatnya itu ada rapat dengar pendapat atau rapat kerja barengan sama Menq di Komisi 11. Nah, nanti kita bawa langsung Ketua Komisi 11-nya ke sini buat kasih penjelasan ke kita. What is happening, brother? Kalau kata Marvin Gaye. What's happening, brother? Iya, kita akan tanya sebenarnya bagaimana hasil dari rapat dengar pendapatnya gitu ya. Terus efeknya tuh apa sih untuk kaum pekerja seperti kita dan juga semut-semut hitam. God bless tuh, betul. Semut bekerja kan? Semut hitam. Betul, semut pekerja, semut hitam. Selain itu juga banyak sekali yang menarik lainnya Detikers untuk kita kuliti. Nah, itu dia, dikuliti hari ini ya. Tadi kita udah juga ada ketemu sama narasumber kita yang nanti akan kita ajak ngobrol bareng. Itu dia. Gua ketika ngelihat beliau tuh langsung terbawa ke dalam memori berpuluh-puluh tahun silam. Jauh banget umur gua ya. Ketika kecil, kayaknya semua anak kecil juga begitu ya, bahwa dia tuh senang gambar, nyoret-nyoret, kemudian mewarnai. Nah, dan bedanya gue nggak jadi apa-apa, beliau jadi apa-apa. Kayak kan nggak bakat. Nah, yang akan kita temui dan ajak ngobrol adalah seorang ilustrator. Specifically adalah ilustrator untuk buku cerita anak-anak. Bener. Gitu, gue yakin banget karena bahkan sampai detik ini aja gue masih bisa inget dengan lengkap buku cerita anak-anak favorit gue, bahkan sampai flow ceritanya juga. Gitu, jadi mungkin masih ingat Timun Emas, siapa yang mati di situ? Hah, bukan, kan buku cerita favorit gue. Kenapa tiba-tiba Timun Emas? Kakak kan tadi bilangnya anak-anak. Nah, salah satunya tuh buku cerita anak-anak. Kan bukan itu favorit gue. Oh, apa buku cerita indie, favorit buku lo? cerita indie aja waktu itu. Oh, Indie udah punya buku cerita waktu itu. Jadi gue punya buku ceritanya itu ngomongin soal uang koin. Serius? Jadi uang koinnya itu jatuh dari
kantong anak-anak. Kalau nggak salah uang koinnya tuh 50 perak apa 100 perak gitu ya. Terus dia tuh menggelinding karena dia tuh kayak ya aku tuh emang receh, aku tidak dibutuhkan gitu. Si koin itu. Bahkan sampai si pemiliknya pun gak nyari dia, terus dia menggelinding jatuh ketemu sama beradventure ya lah karena dia turun dari satu bukit gitu. Terus dia ketemu sama makhluk-makhluk jalanan lainnya, ketemu batu, ketemu disepak-sepakin tuh dia tuh. iya, ketemu bekas botol minuman apa segala macam. Terus ternyata enggak kok, ya, hidup kita tuh berharga, cuman kadang-kadang orang tuh suka luput aja. Kayak batu tuh sebenarnya dia tuh punya meaning sendiri, dan bahkan kalau ada orang yang baik hati tuh dia tuh diawasin dari pinggir jalan biar nggak bikin orang jatuh gitu. Di ujung ceritanya ada Dia no play ditemukan sama orang yang kayak alhamdulillah hari ini ketemu uang jadi bisa jajan gitu. Oh gitu. Jadi selalu ada orang yang sebenarnya butuh kamu kok. Butuh kamu kok Iya. gitu. You are not Alone. alone. Se-impactful itu buku cerita dan Berkesan ilustrasi banget tuh buat anak-anak lo ya. untuk Umur berapa waktu itu baca lo? ya kurang lebih 4 bulan lebih 15 tahun lah ya. Keren. Memang dia adalah bukan indigo, apa sih? Prodigi. Prodiginya adalah bisa baca dari umur 2 bulan. Enggak, lebih ke arah 4 bulan 15 tahun itu udah mau SMA ya Kak ya. Oh ada 15 tahunnya tadi di ujung. Nggak dengar gua. Dan juga Selain banyak sekali itu, berita-berita lainnya yang akan kita hadirkan hari ini Detikers. Pokoknya buat yang pengen update apa kondisi yang sedang terjadi saat ini di dalam negeri maupun di belahan dunia lainnya. Betul. Dengerin sampai ke jam 5:30 sore nanti ya. Betul. Apa yang terjadi sama dirimu di weekend kemarin? Kan Aku- cukup long weekend nih. Kita belum masuk ya ke minggu-minggu WFH itu. Ya, aku hidup dan bernafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku gak lupa. Alhamdulillah. Aku Apalagi kemarin mampir- kan momennya juga Paskah kan. Harusnya lebih banyak hal yang disyukuri juga gitu. Iya, betul-betul. Ke gereja nggak? Ke gereja, ke Oh, gereja. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ke gereja alhamdulillah ya. Terus ngapain aja long weekendnya? Makan, minum, Tidur. nonton keluarga yang tadi rindukan, sisa 2 episode lagi. Your obsession? Lo harus di momen ini lo harus mengagumi betapa resistennya gua untuk tetap nonton itu. Iya. Di tengah cibiran orang-orang kan. Bener. Tapi ada Pak Manoj tiba-tiba influencer untuk promosiin ini series Indonesia. Tapi ada yang bilang juga kalau sebuah series itu akan semakin diada-adain ceritanya karena fansnya udah mulai banyak, brand sudah mulai masuk juga atau sponsor udah mulai banyak masuk. Jadi dipanjang-panjangin gitu. Itu betul banget. Gua emosi banget makin ujung cerita akan kelar tuh sisa 2 episode makin nggak jelas mau kemana nih. Tolonglah MD, gimana sih kalian? Emosi gua. Siapa karakter favorit lo di keluarga yang tak dirindukan? Oh, Dia tuh Pak Santoso. Dia adalah bapak yang menjadi kepala rumah tangga. yang diusir Are sama you keluarga. surprised that I remember the name? Enggak. Cuman apa yang membuat lo Karena dia yang paling waras di situ, yang lainnya gila. Termasuk istrinya juga gila. Oh, Pak Santoso ini yang diusir sama anaknya. Anaknya ngusir semuanya, bapaknya diusir, ibunya diusir, saudaranya diusir. Karena gue film toxic ini. Series toxic ini. Tapi tetap gue nonton. Ya Iya. itulah. You can get your Gak ada- own happiness. Gak ada singkatannya kan kayak How I Met Your Iya Mother, lagi ya. HIMYM. Belum Nah, ada. itu keluarga yang tadi rungan KYTD. KYTD. Iya, nah itu dia KYTD. Udah cukup ya promosinya. Enak banget lo dipromosiin MD. Kita beralih ke berita pertama aja yuk. Ini soalnya ada hal yang gak kalah penting harus kalian tahu. Selain daripada Pak Santoso yang dikeluarin sama anaknya dari rumahnya. Ini juga enak banget loh. Jadi koruptor. Nah Wah. itu. Di satu RUU perampasan sisi- aset ya. Iya, ini diskursus yang tak pernah Pada. beres. Ya udah sampai mana ya? Soalnya ini dengar terakhir sih masih belum masuk prolegnas. Nah sekarang nih ada kabar terbaru dari RUU perampasan aset ini yang sedang dibahas, yang sedang dirumuskan. Ada informasi dari pakar yang mewanti-wanti soal aset ini tidak seimbang sama profilnya. Jadi kayak mungkin dipalsukan gitu ya.
Nah ini sudah diundang lagi sejumlah pakar untuk kasih masukan terkait RUU ini, Detikers, dan di Komisi 3 diingatkan dalam rapat tersebut terkait persoalan aset yang tidak seimbang profil jika mekanisme ini hendak dimasukkan ke dalam RUU perampasan aset. Contohnya ya, yang merespons juga ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang mungkin juga namanya cukup familiar sama Detikers juga, Ahmad Sahroni ya. Dia ini mempertanyakan bagaimana jika nantinya kalau misalnya benar nih RUU perampasan aset ini sudah disahkan gitu ya, dan ya disahkan, terus tiba-tiba ada orang miskin yang tertangkap korupsi dengan jumlah yang besar, nanti gimana katanya gitu. Kalau tidak sesuai nih, tidak ada keseimbangan antara profil dan juga aset yang dimunculkan gitu. Orang Itu miskin korupsi, iya bisa sih. bisa. Tapi dia udah kaya dulu pas itu. Miskinin, kembali kamu ke asalmu gitu. Gitu jadinya. That's the Ya point kan? Iya betul. That's the point untuk bisa ya Memberi efek jerak. betul, termasuk ya kan juga nanti juga prosesnya juga cukup panjang ya. Setelah adanya RUU perampasan aset ini juga kan pasti diuji kembali juga melalui berbagai proses, metode dan juga proses persidangan juga gitu. True. But anyways, yang paham adalah yang juga duduk di ini kita lagi foto by the way Iya betul. jadi dia tiba-tiba begini ya lagi ngejelasin. Tapi by the way yang juga paham juga kan pasti yang duduk di Senayan juga ya. Jadi ini masih dalam proses atau masih jadi pembahasan juga di Komisi 3 DPR juga ya. Selain si profil itu juga ada hal lain yang disorot soal perampasan ini, istilah perampasan. Nah, Ini disampaikan sama Guru Besar Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, yang menyoroti diksi perampasan dalam RUU perampasan aset. Nah, katanya diksi perampasan ini kurang pas. Harusnya mungkin pengembalian, refund, returning the things that you took from us. katanya ini kalau perampasan itu terkesannya merampas aset yang dimiliki seorang. Jadi kayak it doesn't belong to you. Jadi Iya, kayak lo mencuri kalau perampasan aset. Ya balikin, kan lo ambil itu dari Itu hak rampas orang juga lain. ya? Iya. Kalau mengembalikan kayak ini saya kembalikan, ini tidak. Iya juga. Ini Iya saya benar. mau Kalau mengembalikan. rampas sudah berarti, tapi bisa jadi juga Suka gak kayak suka atau gak suka. dia ngerampas punya aku gitu. Itu Ya nggak sih tapi maksud itu si punya kamu Bapak? nggak asalnya. Makanya perlu ada proses rapat dan Itu dia. investigasi ya. Itu dia ada Itu sih proses katanya. penyelidikan juga oleh KPK juga untuk Iya. memastikan ini hartanya dia tuh emang dia sebelumnya udah punya atau mungkin Iya. hasil korupsi gitu kan. But anyways, not us that understands Tapi about ya this. itulah gunanya dari rapat ya. Jadi Betul. pendapat dari banyak kepala yang ada di sana bisa disampaikan sehingga memang bisa jadi hal tersebut menjadi sebuah mitigasi kalau misalnya ada yang memperkarakan nanti cuma sekadar diksi doang, itu bisa jadi ada yang kesleo dikit nanti di persidangan. Benar. RUU pengembalian aset. Kembalikan gitu. Kembalikan. Kayak RUU namanya juga kembali, pulangkan. Pemulangan aset. Pulang kemana? RUU apa? Pemiskinan koruptor. Itu lebih tepat gak sih? Kayak Benar. Jadi mau pemiskinan dia dengan cara apa? Ya bebas. Yang penting ujungnya, oke. tujuannya adalah si korupsi. Kalau dia sebelum korupsi udah kaya, iya benar, dia sebelum korupsi udah kaya, terus dia korupsi makin kaya. Nah RU-nya pemiskinan. Iya, jadinya dia dimiskinkan, nggak dikembalikan ke asal. profil dia awal. Iya. Miskinin aja karena kan udah berbuat perampasan Benar. hak rakyat. Benar. Itu usulan dari mewakili masyarakat Bapak-bapak di Komisi 3. Barangkali bisa menjadi hal yang dipertimbangkan juga dalam perumusan undang-undang ini ya. Iya. Oke, selamat bekerja dan selamat merumuskan melanjutkan Semoga bisa perumusan yang segera ada. diselesaikan ya. Betul, gitu. Ya, Mas Panjang sih sebetulnya juga bahwa
pembahasan mengenai RUU perampasan aset ini katanya dalam naskah akademik nantinya akan mengatur mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Makanya ini juga salah satu hal yang juga menjadi fokus dari pembahasan RUU rancangan ya undang-undang perampasan aset ini gitu. Nah, terus juga ini disampaikan sebetulnya oleh Kepala Badan Keahlian DPR, Pak Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengar pendapat juga di hari Kamis 15 Januari lalu, dan beliau mengatakan bahwa RUU perampasan aset akan mengatur dua konsep model, yaitu adalah perampasan aset conviction based forfeiture dan juga model perampasan aset non conviction based forfeiture. Apakah itu? Nah, belum tahu, tapi yang jelas perampasan aset dilakukan usai adanya putusan pidana yang telah inkrah terhadap pelaku. Tapi ada juga kalau misalnya kita yang yang conviction based forfeiture itu. Kita ingat-ingat ini yang soal inkrah itu kayak zamannya Bu Susi nenggelamin kapal tuh. Kalau udah inkrah di pengadilan udah dibuktikan nih bahwa ini kapalnya bersalah. Ya. Di pengadilan sudah ketok palu, nah baru bisa ditenggelamkan kapalnya, atau mungkin kapalnya dijual lagi. Tapi kemarin sih kalau di zaman Bu Susi nggak ada kapal yang dijual, semua ditenggelamkan ya. Tapi ada juga nih non conviction based forfeiture. Nah ini yang kebalikannya, memungkinkan perampasan aset dilakukan meski pelaku tidak atau belum diproses pidana dengan syarat atau kriteria-kriteria tertentunya tuh memenuhi. Gitu. Itu dia. Semangat. Ini Komisi 3 berarti ya yang di juga Komisi 3, akan betul. Memproses. Still a long way to go, tapi nggak apa-apa kita kawal supaya RUU-nya bisa juga cepat selesai ya. Nggak cuma RUU yang lain doang yang bisa selesai dalam satu malam. Benar, emang gak kasihan gitu ya ama yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung ya. Kan terkadang ada yang memang juga terdampak tidak langsung dari adanya kasus korupsi yang memang harusnya anak-anak sekolah gitu melalui jalan yang sudah lebih baik gitu ya, nggak mesti berenang-berenang kecuali memang pelajaran olahraga ya. Dan berenangnya pun harusnya di kolam ya, bukan di sungai ya. Di sungai ya, gitu. Atau mungkin juga para golongan-golongan yang membutuhkan bantuan sosial secara langsung, misalnya para oma opa yang memang juga sudah tidak dalam usia produktif lagi, gitu. Speaking of bicara soal dampak, ada satu dampak juga yang mungkin orang banyak gak tahu soal kenapa perang Timur Tengah yang kemudian berdampak juga ke kantong ibu-ibu yang belanja di pasar barangkali, atau ibu-ibu yang sering belanja barang konsumsi kemasan. Ini harga plastik juga ikut naik guys, gara-gara harga minyak yang saat ini juga tengah naik. Betul. Kenapa kok harga minyak naik, malah plastik yang kena getahnya gitu. Gue sempet bertanya hal yang sama juga loh. Iya. Kenapa plastik yang naik harganya, Kak? Karena si plastik ini asalnya dari atau barang bakunya adalah si minyak bumi. Oh ya, oke. Dari poli apa gitu, lupa gue. Poliandri. Nah bukan dong. Poli pocket. Bukan juga, aku suka itu. Mainan. Lupa tapi poli apa, bisa baca di Detik Finance untuk cari tahu apa asal usulnya. Tapi anyway, si minyak bumi ini kemudian karena saat ini harganya sedang melambung dan juga supply-nya juga terbatas, mau nggak mau juga mempengaruhi begitu barang-barang output dari si minyak bumi ini. Salah satunya adalah si plastik itu yang terpengaruh. Mulai dari plastik kemasan sampai ke makanan-makanan berkemasan plastik juga. Benar. Termasuk dipengaruhi. Oke, sudah saatnya kah kita kembali ke diet kantong plastik? Bukankah itu selalu terjadi ya? Itu satu-satunya diet yang aku lakukan ya. Karena selalu membawa kantong sendiri, kantong lipat itu kan gitu. Tapi ya kayaknya memang ini jadi satu pembahasan yang menarik juga, bahwa yang namanya hemat energi, hemat barang lah gitu ya, apalagi yang barang konsumsi yang atau yang sekali pakai doang tuh memang harus dihemat-hemat gitu, mau itu kondisinya ada konflik maupun tidak gitu ya nggak sih, karena efeknya jadi kayak sekarang gitu. Katanya sih si harga plastik ini sudah pada berasa tuh di warung-warung gitu, nggak tahu apa karena memang
pedagang memanfaatkan situasi ini kemudian dengar berita kemudian naikin harganya atau memang simply karena memang harga asalnya sudah naik gitu. Iya, Jadi betul. kalau tadi juga ngobrol sama beberapa teman-teman di redaksi, mereka ada yang katanya pas beli kantong plastik ukuran 5 kilo, 3 kilo gitu-gitu, yang kantong plastik buat sampah maupun yang enggak, yang bening, itu juga udah pada naik harganya. Sebagai contoh nih ya, ini disampaikan sama Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Mas Reynaldi mencontohkan Ray. harga plastik kresek yang awalnya Rp10.000 per pak menjadi Rp15.000 per pak. Itu kan Eta. lonjakan yang mahal tinggi banget ya. banget dari 10.000 jadi 5.000, cuy. 15.000, jadi naiknya 50%. Ini lebih banyak kan? naiknya daripada harga minyak. Itu dia. Harga minyaknya sendiri. Bahkan ini juga dari belahan dunia yang lain. Korea Selatan. Penting banget dong plastik di sana. Iya betul. Untuk- Karena negara lain juga pakai itu di situ kan. Nggak cuma buat negaranya doang gitu. Karena maksudnya sama kayak warga negara Indonesia juga ya, mereka juga suka belanja dan jajan dong. Betul. Gini tuh tadi maksudnya karena di sana Jajan, kan. oh my god, Iya. oh my god. Itu maksudnya, oh my god, Makasih, naik Aiza. juga di sana. Gitu. Ya ampun naik. Kayak sama guys. Bahkan sebenarnya kalau di mereka tuh, kalau di kita tuh belum ada laporan mengenai adanya panic buying. Kalau di Korea Selatan tuh bahkan udah ada panic buying beli plastik. Ini disampaikan sama The Korea Times hari Rabu kemarin ya, tanggal 1 April. Menurut jaringan toko serba ada CU, pada hari Rabu kemarin tuh penjualan kantong sampah makanan. Oh ya, penjualan kantong sampah untuk makanan mungkin ya. Selama sepekan itu meningkat 153,3% dari minggu sebelumnya. Apalagi kalau bukan panic buying gitu. Dan juga ada lonjakan penjualan kantong sampah ini 216,4% selama periode yang sama. Jadi ini ditangkap sebagai sebuah fenomena panic buying juga di Korea Selatan. Kenapa juga. sih pada panik? Emang sekarang tuh emang ini ya, situasi genting ya. Soalnya kayaknya kita lihat di Indonesia tuh santai semua ya, harga BBM gak naik. Kita mungkin gentingnya udah gentingisasi kemarin. Udahlah gentingisasi, ada lagi gentingisasi. Atau gentingnya Melly Guslow. Denting. Gantung. Beda maksud ya. Sampai Iya sih. kapan kau genting cerita cintaku memberi pokoknya ada. harapan. Dijawab tuh, pokoknya ada. Habis ini kita akan menuju ke segmen lainnya, Detikers. Don't go anywhere, masih akan ada banyak sekali amunisi lainnya akan kita bagikan. Sampai jam 5:30 sore nanti, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back. Welcome. Welcome. Masih bersama dengan kami juga di Detik Sore. Jangan lupa buat ketawa hari ini Detikers di tengah dunia yang sedang gonjang-ganjing. Gak tahu ini ada apa aja sih yang lagi dihebohin sama dunia. Berusaha untuk tersenyum dan tertawa di tengah keporak-porandaan itu. Karena kita nggak pernah tahu berita apa selanjutnya yang akan kita hadapi di tengah dunia yang begitu tak menentu ini ya. dadar ini ya. Nih gue sebelum kita masuk ke berita Nusantara, ada satu dulu yang mungkin gue akan tanyakan dulu ya. Ini berkaitan dengan apa yang kita mau beritakan juga sebenarnya. Ada di antara Detikers bahkan mungkin juga udah sempat dengar atau lihat juga, karena gue pertama kali lihat berita ini dari Instagramnya Detik.com. Ya itu. Mengenai ada aksi seorang pria lansia yang menutup secara sepihak jalan depan rumahnya. Awalnya dari kayak Selat Hormuz itu dia pikir. ya, ini gimana nih menyikapinya? Apakah ketawa? Apakah duh jangan gitu lah Pak gitu ya. Atau mungkin sebenarnya jadinya perlu ditindaklanjuti lagi. Ini terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur juga. Di mana seorang lansia ini tuh menutup secara berproses atau perlahan-lahan juga. Awalnya kayak dia ngalangin sambil pulang-pulang nyapu gitu, sambil beres-beres. Terus lama-lama dia menarik
besi jemuran gitu ya untuk bisa menghalangi tetangga-tetangganya ini untuk lewat gitu. Dan sampai akhirnya warga cukup geram karena memang juga warga juga di sekitar sana juga merasa kalau itu jalanan umum juga. Akhirnya ditariklah oleh warga juga dengan apa tuh namanya, ya biar nggak ngalangin gitu ya. Ada-ada aja ya warga ini emang ya. Sama ada-adanya sama kejadian yang ada di Jawa Barat nih Detikers. Ya. Di Purwakarta lebih tepatnya. Ini ada sebuah atau inilah ya pemilik sebuah hajatan yang kemudian dikeroyok sama massa yang kemudian juga ditaksir adalah para sekelompok preman. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sekelompok preman itu datang kemudian mengeroyok si pemilik hajatan ini karena mungkin tagihannya nggak mau dibayar gitu ya. Betul. Walaupun gue nggak menyebut itu adalah sebuah tagihan sih sebenarnya, palak aja udah. Nah itu dia ya. Makanya kita mau langsung menuju ke Purwakarta juga ya. Ada Kang Dian Firmansyah dari Detik Jabar yang juga sudah siap untuk melaporkan apa yang sebetulnya terjadi di dalam aksi premanisme ini ya. Halo Kang Dian, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Kang Dian. Kang Dian melaporkan langsung juga dari Polres Purwakarta gitu ya? Ya betul. Baik Kang Dian, ini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di mana kami mendapatkan informasi bahwa ada seorang ya bapak-bapak gitu ya, Pak Dadang ini, si korban ini sedang melakukan hajatan gitu ya, terus tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang digadang-gadang sebagai preman gitu ya, menagih uang sudah diberi, habis gitu tetap kurang dan akhirnya terjadi aksi pengeroyokan, begitu ya. Seperti apa yang sebetulnya terjadi Kang Dian di Purwakarta sana? Ya, baik, dapat dilaporkan saat ini saya berada di Mapolres Purwakarta yang di mana Satreskrim Polres Purwakarta tengah melakukan penanganan kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 4 April 2026, tepatnya hari Sabtu, 2 hari yang lalu, di mana Dadang atau korban usia 58 tahun sedang menggelar acara hajatan pernikahan anak bungsunya atau anak ketiganya di kediamannya di wilayah Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat. Selama resepsi dari mulai pagi akad pernikahan sampai siang hari berjalan dengan lancar, namun pada saat resepsi pernikahan sekitar pada pukul 14.00 atau pada pukul 2 siang, sekelompok orang melakukan atau mendatangi pesta pernikahan tersebut yang di mana sekelompok tersebut meminta uang jatah atau palak sebesar Rp100.000 untuk yang didalihnya untuk tambahan beli minuman keras. Pihak pemilik hajat atau Dadang yang menjadi korban saat ini sudah memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada kelompok orang tersebut yang diduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal. Pada pukul 14.00 tersebut sudah dilakukan pemberian uang sebesar Rp100.000. Kemudian pada pukul 15.00 sekelompok orang tersebut kembali datang ke tempat pernikahan atau resepsi yang digelar di kediaman rumah Dadang tersebut. Pada tanggal 15.00 sekelompok tersebut meminta uang kembali dengan jumlah atau nominal lebih besar sebesar Rp500.000. Namun Dadang atau pemilik hajatan menolak memberikan uang tersebut karena dirasa sudah memberikan uang Rp100.000 di awal pada pukul 2 tadi, namun menolak untuk memberikan uang Rp500.000. Penolakan tersebut memberikan reaksi yang marah pada kelompok orang tersebut atau diduga preman yang dikenal lebih preman di wilayah tersebut, dan terjadi keributan di luar tenda. Pak Dadang atau korban sempat keluar dari area resepsi pernikahan untuk menolak atau memberikan reaksi kepada para preman tersebut. Namun preman tersebut tidak terima dan mengejar Dadang hingga ke wilayah belakang area resepsi pernikahan. Dan di lokasi tersebut ada sebilah bambu. Diduga kuat pelaku tersebut melakukan pemukulan menggunakan bambu kepada Dadang atau korban yang mengenai bagian kepala. Mendapatkan informasi pemukulan sebanyak 2 kali, namun mengenai bagian kepala. Dadang saat itu tidak langsung meninggal di lokasi kejadian, namun tidak sadarkan diri hingga Dadang sempat dibawa ke rumah sakit Bakti Husada di wilayah Cempaka. Namun di wilayah Bakti Husada atau di rumah sakit tersebut
Dadang dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa jenazah Dadang ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta untuk dilakukan penanganan atau dilakukan visum lebih lanjut demi kebutuhan penyelidikan. Jadi Penyelidikan, korban sudah meninggal dunia sebelum sempat ditangani di rumah sakit berarti Kang ya? Betul. Berdasarkan pihak rumah sakit dari Bakti Husada menyatakan bahwa korban sudah dalam kondisi meninggal dunia saat datang ke rumah sakit. Apakah korban meninggal dunia dalam perjalanan? Yang dipastikan korban masih dalam kondisi tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Dan setelah dinyatakan meninggal, kemudian jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah melakukan visum luar, kemudian pihak kepolisian atas izin pihak keluarga kembali melakukan autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung pada hari Minggu esok harinya. Dan diinformasikan pada hari ini, hari Senin, berdasarkan informasi pihak kepolisian sudah berhasil menangkap satu pelaku, namun kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena saat ini masih dalam pemeriksaan dan pelaku saat ini masih ada di Rumah Sakit Umum Daerah atau di IGD karena mengalami luka akibat melakukan perlawanan kepada petugas saat dilakukan penangkapan dalam upaya kabur usai melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Baik, terkait juga dengan para pelaku, ada berapa banyak pelaku dan sebetulnya apakah identitas dari para pelaku ini sudah diketahui? Ya, untuk pelaku utama atau pelaku utama sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, namun berdasarkan informasi awal pada saat kejadian ada 10 atau sekelompok orang melakukan pemerasan atau pemalakan kepada pemilik hajat. Namun pihak kepolisian belum mengungkapkan apakah ada pelaku lain atau lebih dari satu pelaku lain yang ditetapkan tersangka atau belum. Namun saat ini yang kami ketahui hanya satu pelaku yang diamankan dan 2 orang yang lainnya masih dalam status saksi. Namun berdasarkan pengamatan kami di lapangan bahwa dilakukan pengerukan lebih dari 2 orang. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut ketika dan rencananya pada pukul 16.00 Kapolres akan melakukan rilis secara lengkap bagaimana motif dan kronologis pasti kejadian terkini. Kita turut berduka cita ya atas musibah yang dialami oleh Pak Dadang dan keluarga begitu. Hari yang mestinya menjadi hari paling bahagia buat keluarga malah menjadi hari paling tragis gitu untuk keluarga. Dari kepolisian sendiri, apakah ada dugaan lain begitu, Kang Dian, terkait apa sebenarnya penyebab pasti dari kematian dari Pak Dadang? Apakah benar memang karena adanya pemalakan begitu ya yang tidak? Iya betul, adanya pengeroyokan tersebut atau itu menjadi sebuah pemicu terhadap penyakit lain atau seperti apa keterangan dari kepolisian? Apakah sudah ada hasil visumnya? Ya, baik. Pada hari Minggu kemarin, pihak kepolisian sudah melakukan autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Namun hasilnya belum dapat disampaikan oleh pihak kepolisian, namun dipastikan jika adanya pemukulan pada tubuh korban pada Dadang tersebut yang mengenai bagian kepala. Namun penyebab pasti kematian apakah akibat dipukul ataupun shock pada diri Dadang sendiri, kita belum mengetahui. Belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian karena hasil visum belum dapat disampaikan ke publik. Baik, dari keluarga sendiri seperti apa, Kang Dian? Apakah sebetulnya juga keluarga tetap menuntut pihak kepolisian untuk segera menangkap gitu ya dari para tersangka ini atau bagaimana, Kang? Baik, kami sempat melakukan dialog dengan sejumlah keluarga korban saat pemakaman maupun saat terjadinya kejadian. Pihak keluarga menuntut pihak kepolisian segera mengungkap pelaku penganiayaan ini dan semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian dan mengikuti alur hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah keluarga atau mungkin warga setempat ada yang mengenal dari para pelaku ini, Kang? Apakah memang pelaku ini memang sudah seringkali menjadi preman gitu ya, oknum preman untuk bisa meneror atau memalak warga yang ada di sana atau seperti apa sebenarnya kondisi di sana? Pengakuan dari warga sekitar, dari sejumlah warga yang dialog dengan kami maupun dari pernyataan dari pihak kepolisian yang walaupun belum melakukan pernyataan resmi,
pelaku ini adalah troublemaker atau memang punya banyak masalah, mulai dari pemalakan, premanisme, kemudian pernah terlibat dalam aksi pencurian dan pernah terlibat dalam aksi narkoba, sehingga dan merupakan residivis, pernah masuk dalam UI, dan saat ini sangat ditakuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat pada saat itu enggan memberikan pernyataan secara gamblang kepada kami, awak media, karena dikhawatirkan keselamatan di lingkungan. Selain dari dadang sendiri, ada rombongan-rombongan dadang yang saat ini tidak dilakukan penangkapan karena tidak terlibat. Namun aksi premanisme masih kerap terjadi di wilayah Cempaka tersebut. Selain dari pihak kepolisian, apakah sebetulnya juga sudah ada pernyataan dari pemerintah setempat misalnya gitu ya, mengenai aksi premanisme yang mungkin kerap terjadi gitu di wilayah Purwakarta maupun secara luasnya di Jawa Barat, Kang? Karena ini sebenarnya juga satu isu yang cukup ini juga ya, cukup mencuat juga, berulang gitu. Baik, kemarin kami sempat mendampingi Bapak Kapolres AKBP Anom melakukan takziah kepada rumah duka dan menyatakan komitmen pihak kepolisian untuk memberantas premanisme. Dan selain itu juga beliau menyatakan bela sungkawa baik dari pihak kepolisian, baik pemerintah daerah maupun Bupati Purwakarta, bahkan hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah menyampaikan duka mendalam melalui media sosial masing-masing. Dan saat ini pihak kepolisian sudah melakukan bukti nyata, selain melakukan komitmen melakukan penanganan kasus ini dan sudah melakukan penangkapan terduga pelaku yang saat ini sudah dalam penanganan polisi. Baik, berarti hingga saat ini masih menunggu juga ya dari pihak kepolisian mengenai temuan-temuan baru, mungkin juga hasil para dari tersangka autopsi ya, baru. juga termasuk ya. Termasuk juga berjalannya proses pencarian terhadap kedua tersangka yang masih dalam proses pengejaran begitu ya, Kang ya. Dan mungkin juga belum ada proses hukum yang berjalan mungkin ya, Kang. Atau pasal yang kemungkinan akan dikenakan, Kang, terkait peristiwa ini? Kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Satreskrim, apakah pasal apa yang diberikan, apakah pasal pemerasan, pasal penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal, atau ada pasal lain. Yang pasti yang kami lihat dan kami ketahui adalah pasal yang akan dikenakan salah satunya pasal penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Baik, terima kasih banyak Kang Dian Firmansyah untuk laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Memang yang namanya aksi premanisme gitu ya, itu menjadi satu ini ya, satu kejadian yang meresahkan, sangat gitu. meresahkan, di mana ya walaupun tadi disebutnya kerap terjadi, jangan sampai ini menjadi satu hal yang dinormalisasi gitu ya, apalagi terkait dengan pemalakan yang sebetulnya mungkin ada jenis-jenis bahasa yang digunakan oleh preman gitu ya, seperti uang keamanan lah gitu. Padahal sebetulnya di satu sisi juga yang enggak, kita tuh pengen aman dari lu sebenarnya. Iya, bukan tanggung jawab Anda untuk mengamankan hal ini. Gitu. Ada aparat berwajib yang memang sudah punya tupoksi sendiri betul. untuk mengamankan sebuah acara. Jadi ini adalah alarm buat pemerintah daerah, mungkin juga sampai ke gubernur juga, seperti yang dikatakan Eiza tadi bahwa kayaknya ini adalah masalah serius atau isu serius untuk the whole province ya, untuk Jawa Barat ya, karena kerap kali di berbagai daerah di Jawa Barat juga ditemukan permasalahan serupa gitu, soal premanisme, pemalakan dan sebagainya. Betul ya, premanisme terhadap ya ini tadi orang hajatan lah. Iya, orang hajatan, orang bikin proyek. Orang bikin usaha gitu ya, banyaknya yang menyasar ke UMKM juga, belum lagi ke ini parkir pungli. Parkir liar Nah, juga. itu dia ya. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti dan tidak berulang lagi hal yang serupa. Bukannya udah pada terinspirasi ya dari preman pensiun ya? Disuruh pensiun aja. Iya, bahwa preman tuh bisa pensiun loh guys. Stop it. Ya. Masalahnya mungkin mereka masih pada muda-muda ya. Menurut gue sih preman kerja gitu ya. Iya, tapi ya gitulah. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti mungkin di another session Detikers. But anyway, terima kasih karena udah nonton kita sampai ke jam 4 sore ini. Kita mau pamit dulu untuk break.
Break cuman sekitar 5 menitan aja Detikers, sebelum nanti kita habis ini masih akan Menit kembali juga. dong. Mau makan nih. Makan nggak ada orang makan jam segini, dinner too early, lunch udah telat banget. Makan apa? Icip. Ratu Elizabeth ada tea time ya. Abis ini kita akan balik lagi Detikers bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Oh, belum. Namanya belum. juga Detik Sore, tentu saja penuh dengan kejutan. Stop. Jangan dilanjut. Kita akan ke NTMC dulu Detikers. Apalagi juga dengan cuaca yang tak menentu, kondisi traffic juga perlu kita ketahui. Gak cuma ore-ore. Ayo, kita ketemu sama teman-teman dari NTMC. Siapakah yang akan memberikan laporan di ujung sana? Langsung saja kita terawang dari sini. Sepertinya adalah sosok perempuan ya yang akan memberikan laporan. Nah, betul sekali. Brigadir Eklesia. Bribtu Eklesia. Halo, Edo dan Eza. Selamat sore, long time no see Bribtu Selamat sore. Eklesia. Luar biasa berjumpa lagi dengan Detik Sore juga ya. Benar, Bribtu Eklesia film terakhir yang ditonton apa di bioskop? Iya. Suaranya hilang. Cek. Nah, cek ada, satu, ada. cek. Ada, aman. Giliran mau bilang jawabannya hilang ya? Iya boleh, sekali lagi. Aku lupa ya, tapi yang paling aku ingat sih Avatar sih. Oh, Avatar. benar. Waduh, Keren. itu The udah lama Legend of banget. Aang. Bribtu Eklesia. Iya, cuman aku lupa. Ada yang baru, cuman aku lupa. Gak apa-apa, Kak Judulnya. Edo juga terakhir yang ditonton adalah Petualangan Sherina yang pertama lagi. Masih SD Oh, Sherinanya. aku nonton Hoppers. Hoppers. Oh, itu yang ini ya? Beruang. Oh, bukan itu, bukan Beruang kan? Rabbit. Giginya besar. bener nggak sih? Apa Hoppers itu beruang kan? yang kayu? Bukan beruang. Berang-berang Apa yang otter. berang-berang. Oh, iya. Gitu dia. Ih, belajar dong binatang. Ya deh, guru penjas. Baiklah, walaupun sekarang pertanyaan kita nggak ada hubungannya dan laporannya juga tidak ada hubungannya dengan Hoppers itu, tapi we'll keep it in mind, kita akan Yes. nonton juga ya. Yes. Gitu ya. Silakan dengan laporannya Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Dapat kita lihat di pantauan CCTV situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula di tol dalam kota Pluit yang akan menuju ke arah Tomang dan di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, begitu pula dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan. Begitu pula di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran dan di kawasan ini sedang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati pada sore hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan.
Bagi Detikers yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 085871500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Ekelse melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Iza. Silakan. Terima kasih banyak atas laporannya pada sore hari ini. Tetap hati-hati buat Detikers juga yang masih mau melanjutkan aktivitas, apalagi di luar juga hujan turun. Lagi di bawah. Bribtu Eklesia, terima kasih sekali lagi buat laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat Terima sore. kasih, Edo Selamat dan sore. Iza. Nah, yang sekarang baru kita break dulu nih. Betul. 10 menit, berapa? 15 menit. Sampai narasumber kita selanjutnya datang. Betul, ini kalau Makanya. boleh curhat sedikit Detikers, kondisi studio pada sore hari ini Dingin banget. Berasa kayak lagi di Sapporo gua. Wah, udah pernah ke Sapporo? Belum. Oh gitu, imajinasi ya. Ya. Ya, kita akan kembali lagi habis ini Detikers, masih banyak yang seru juga, pokoknya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ternyata hujan besar juga tidak hanya melanda sebagian besar kota wilayah Jakarta, tetapi juga ada di daerah-daerah lain juga ya. Salah satunya adalah di Bumi Ayu. Ini masuknya ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di Hujan mana di sana. hujan besar. Ini sebenarnya masih dugaan sih ya dari penyebab utama anjloknya sebuah kereta antar kota. Jadi ada kereta api di Bangunkarta. Maksudnya dari Bangunkarta menuju ke Pasar Senen Jakarta. Oke. Nah, baru beberapa menit melaju, lepas landas, enggak dong, melaju. Iya, lepas landas juga gak apa-apa kok. Boleh ya. Sama juga. Baru beberapa menit melaju dari stasiun, kereta ini mengalami anjlok. Walaupun sebenarnya nggak semua gerbong keretanya anjlok ya, hanya beberapa gerbong aja. 2 gerbong depan yang mengalami anjlok dan menyebabkan para penumpangnya langsung turun ya, berlarian menuju ke stasiun asal juga gitu. Dan kondisinya memang di sana lagi hujan deras begitu Detikers. Chaos dong tuh, udah hujan, anjlok, penumpang pada berlarian. Betul, walaupun sebenarnya di satu sisi juga I would do the same ya ketika kereta api mengalami ya anjlok gitu, walaupun aku belum pernah ada dalam kondisi yang sama, tapi kan takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita menjauhkan dari Stasiun atau dari kereta ya. itu gitu. Walaupun memang di satu sisi, dan walaupun sebenarnya ini orang Jawa, gue sebagai orang Jawa banget ya, untung tetap ada untungnya. Selalu ada Untungnya, maksudnya untung sebetulnya. Hikmah di balik peristiwa. Betul, untungnya satu tidak ada korban jiwa. Untung yang kedua adalah posisinya masih belum terlalu jauh juga dari stasiun gitu. Jadi walaupun penumpang ya pasti sih di satu sisi lain juga jadi dalam kondisi yang kurang mengenakan ya, karena harus hujan-hujanan dan apalagi yang bawa barang gitu pasti repot banget. Tapi jadinya langsung berlarian menuju ke stasiun juga. Ini gambar kereta yang mana ya guys? Apakah Ini actual. Oh bukan. Soalnya kalau dilihat di media sosial ini anjloknya tuh kayak miring gitu karena dia keluar dari rel kan. Jadi keretanya itu dia miring dan kemudian untungnya tadi seperti kata Eza, penumpang udah berhasil dievakuasi, tapi sayang sekali ini menyebabkan perjalanan kereta akhirnya terhenti di lokasi dan kemungkinan ini juga akan menyebabkan jadwal kereta lainnya juga akhirnya terkendala nih pasti. Betul, terutama juga buat Detikers yang mau menuju ke Jakarta. Karena ini juga kereta yang menuju ke Jakarta Senen. gitu. Ya, Betul. Jombang Pasar Senen. Itu dia. Informasi Relasi yang kereta. terbaru yang diterima 10 menit yang lalu, gerbong-gerbong eksekutif yang berada di urutan belakang ini udah mulai ditarik, sementara gerbong ekonomi itu menyusul. Dan informasi dari salah satu penumpang, sebut saja namanya Rio, walaupun itu adalah nama aslinya. Sebagai salah satu penumpang juga di sana ya, Mas Rio. Informasinya Mas Rio. Ini penumpang akan dievakuasi ke stasiun tujuan menggunakan bis yang didatangkan dari Purwokerto.
gitu. Iya. Juga gitu. Hati-hati di Informasi jalan terus. dari PT KAI sudah disampaikan lewat akun X resminya anyway. Dikutip dari Detik News, diinformasikan bahwa terjadi anjlokan pada perjalanan kereta api Bangunkarta rute Jombang Pasar Senen KA 161 di emplasmen Stasiun Bumi Ayu Kabupaten Brebes pada tanggal 6 April 2026. Ini menyebabkan jalur hulu dan hilir belum dapat dilalui oleh kereta api dan kemungkinan berdampak pada keterlambatan perjalanan KA-KA lain yang melintasi jalur tersebut. Dan dijelaskan bahwa evakuasi kereta ini dan normalisasi jalur sedang dilakukan oleh unit terkait dan semoga ini bisa segera normal kembali. Begitu informasi terakhir dari KAI. Amin ya robbal alamin. Semoga juga ya segera bisa ditanggulangi juga oleh KAI ya. Agar mobilitasnya juga bisa kembali normal lagi gitu. Hati-hati di jalan selalu buat detikers yang memang juga berencana untuk melakukan perjalanan jarak jauh, baik itu menggunakan moda transportasi kereta api maupun yang lainnya juga, karena ya itu tadi ya, walaupun sebenarnya ini masih dugaan aja mengenai penyebab utamanya tuh apa gitu yang menyebabkan si anjloknya ini, apakah memang benar gara-gara hujan deras gitu ya, karena memang hujan deras juga masih terjadi di sana, atau mungkin karena faktor-faktor lain, tapi yang jelas tetap hati-hati ya. Betul sekali. Kamu lagi lihat juga nih sebagai teman ini ya, Thomas and Friends. Bener, tapi dia sebenarnya nggak terlalu miring sih Za, tapi memang ya yang depan tuh dia, yang belakang miring banget gitu ya. Iya, mensong sekali gitu dari jalurnya. Bahasa Perancis tuh ya, mensong. Oppo, rondong. Ya jadi kalau dilihat dari video-video yang berada di media sosial, memang kelihatannya kereta ini ya di dua gerbong depan yang keluar dari rel ini terlihat begitu dramatis gitu posisi keretanya, tapi memang sudah diinformasikan tidak ada korban jiwa dalam tragedi ini, kecelakaan ini. Mudah-mudahan bisa segera dinormalisasi. Nah itu tuh yang miring tuh yang tadi kita lihat, lihat dari ya. POV lainnya. Nah ini dari POV ini dari stasiun nih kayaknya ya. Sampai mau jatuh ternyata ya. Itu dia ya. Baiklah, udah pernah mengalami musibah belum di kereta? Pernah nggak? Selain dari cuanki yang tumpah saat di perjalanan, I consider that as a musibah memang itu musibah juga, itu kecelakaan yang tidak disengaja juga, tapi mudah-mudahan nggak pernah ya. Alhamdulillah belum pernah, dan nggak jangan sampai gitu. Jangan sampai. Itu tadi dia detikers. Kemarin gue sempat lihat di mana ya, bahwa katanya masih akan terus hujan sepanjang bulan April juga gitu. Karena sebenarnya mau ngomongin soal bulan Maret menjadi bulan terakhir musim hujan gitu ya, atau cuaca yang cukup ekstrim, kita nyebutnya cukup ekstrim karena hari ini juga gue ngerasa hujannya gede banget. Udah tanggal 6 juga Aprilnya. Yes. Iya tadi siang lumayan gede sih hujannya karena membandingkan dengan apa yang terjadi pada pagi hari tadi tuh cukup panas. Iya. Cuaca gue jalan ke halte juga kayak keringatan nih gue. Gitu. Kalau itu kan emang karena capek. Tapi biasanya enggak loh. Maksudnya dia gak sepanas itu. Kecuali pas lagi panas-panasnya biasanya emang keringatan. Nah tadi tuh beda. Nah kirain, tapi memang biasanya sih kalau udara atau cuaca itu lagi panas-panasnya bisa jadi di waktu kemudiannya bakalan hujan gede sih. Itu dia ya, selalu berhati-hati juga buat detikers ya. Itu informasi breaking news untuk sore hari ini dari perkereta apian detikers. Ke berita lainnya nih juga ada yang mau disampaikan, Eiza? Musim kemarau tadi ya. Tadi gue baca di mana, di sini dia. Iya. Ternyata bukan di tempat lain, dia tetap di sini juga. Walaupun sebenarnya ya ada beberapa daerah yang udah duluan mengalami musim kemarau gitu ya. Tapi berdasarkan jumlah zona musim yang sudah memasuki musim kemarau itu sedikit sekali, alias cuman 7% dari seluruh wilayah Indonesia, atau kurang lebih sekitar 49 zona musim gitu ya. Sementara sisanya juga masih musim hujan dan juga memasuki awal musim kemarau gitu. Jadi semakin langit tuh dilihat-lihat semakin banyak coraknya. Kayak kemarin gua sore-sore ngeliat langit cantik banget pas sore. Langit loh ini, gue lagi bicara langit. Langit ini cantik banget, beneran cantik sampai gua
Coklat gua. Kan ada tuh coklat Dilan. Sampai gue fotoin saking dia cantiknya pas gue foto. Wah bagus juga. Karena kamera gue juga mahal sih. Keren. Masuknya ke sana. Nyebelin. Tapi emang Lo kira pas lo foto terus langitnya malu-malu gitu. iya, terus dia berubah jadi warna hitam. Karena kabur. Nah itu tuh salah satu pertanda katanya kalau something bad is going to happen. Apalagi sih? Sadly. Apalagi bad tuh apalagi Ya mungkin sih? badai barangkali atau hujan lebat gitu. Oh iya. Ya tapi mudah-mudahan tidak lah ya gitu. Kan ada pepatah yang bilang kalau lo dapat sesuatu yang kayaknya too good to be true atau yang seneng banget bikin, nah di kemudian harinya atau di waktu kemudiannya bisa jadi akan ada something bad Itu happen mah to you. katanya kata orang dulu orang pesimis itu. Enggak, karena dia kayak gitu. bertukar nasib gitu loh, Za. Jadi emang harus ada yang tukar posisi. Tukar pikiran aja boleh gak? Boleh. Bentar lagi kita akan tukar pikiran sama anggota Komisi 11 alias ketuanya. Pak Misbakun akan datang ke Detik Sore. Tapi ya namanya juga Detik Sore. Bisa berjanji yang ditunaikan bisa juga kita utang dulu. Bener ya. Kita nantikan deh pokoknya. Kita masih punya banyak menu yang seru juga. Masih ada 1 jam lagi juga buat kita menemani Detikers juga di sore hari Senin ini. Terus sekali. Kita break dulu aja gak apa-apa ya. Sambil menunggu narasumber kita selanjutnya. Akan balik lagi habis ini. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Selamat datang kembali di Tralala Trilili. Biar gak kena copyright. Tapi sempet nonton Tralala Trilili di TV gak? Lo nontonnya dahsyat sih ya. Enggak, aku tuh lahir tuh Agnes mah udah What Up albumnya. Wadap itu yang Yang dia rambutnya pink ya. Iya, itu ikonik banget. Ini, Gitu. Godai Aku Lagi. Bener gak sih? Bener mungkin ya, cinta ini. Pokoknya dia tak ada logika tuh di situ ya. Bener, Ya, cinta bener. ini. Cinta ini. Cinta ini, jadi cinta ini doang. Harusnya tak ada logika. Cinta ini tak ada logika. Bener. Gue sambungin. Bener. Hebat. Ini juga nih terkadang penanggulangan terhadap hal ini juga perlu logika yang lebih apalagi ya tajam lagi karena sempat menjadi sebuah ini sudah menjadi sebuah problematika yang menaun juga. Sampah yang Menggunung. nggak kelar-kelar ini tuh nggak ada logikanya banget deh. Kayak Ujar kamu yang makan pakai tempat sekali makan buah, styrofoam gitu. Harusnya dikunyah aja ya. ya sampah itu kan sebenarnya adalah sebuah keniscayaan sebenarnya ya. Karena kan kita pasti butuh yang namanya wadah segala macam. Gak lepas lah hidup dari itu. Tapi yang namanya pengelolaan itu juga jadi sebuah sepaket harusnya. Betul ya. Apalagi ini masih belum basi lah ya untuk bilang ini adalah pasca hari raya. Di mana juga biasanya memang volume sampah gitu atau limbah itu tuh meningkat tajam ketika ada perayaan tertentu lah, nggak mesti lebaran, maksudnya kayak tahun baru itu juga ada hari-hari besar. Hari-hari besar lah pokoknya juga. Nah, termasuk juga apa yang terjadi di Keramat Jati di Jakarta Timur juga yang dikeluhkan oleh warga di sana karena terjadi penumpukan sampah yang cukup menggunung ya. Dan akhirnya ini udah ditanggapi oleh Pak Gubernur juga ya, Pak Pramono untuk menargetkan penanganan sampah tuntas dalam waktu sekitar 7 sampai 8 hari ke depan juga. Bagus. Gitu. Jadi si penumpukan sampah yang terjadi di Keramat Jati ini memang salah satu imbas dari gangguan di Bantar Gebang. Seperti yang kita tahu juga bahwa Bantar Gebang ini kemarin juga terjadi musibah juga di sana sehingga memang ada beberapa waktu yang Bantar Gebang ini tidak menerima sampah secara maksimal lah gitu ya karena memang harus dilakukan evakuasi dan segala macam juga di sana gitu. Jadi memang ada distribusi sampah ke Keramat Jati dan juga daerah-daerah lainnya juga yang terhambat dan memicu penumpukan di berbagai tempat dan lebih besar dari biasanya juga gitu ya. Selain itu juga beliau juga membuka suara
soal tumpukan sampah yang terjadi di berbagai titik di Jakarta juga, dan longsor di Bantar Gebang tuh masuk ke dalam yang masuk ke dalam zona 4A gitu, dan daerah-daerah yang terdampak juga sebenarnya nggak cuma di Keramat Jati aja, makanya sebetulnya butuh waktu yang cukup panjang tuh 7 sampai 8 hari juga untuk bisa akhirnya ditanggulangi lah gitu. Mau dengar ini nggak? Lagu Pantun. nggak? Boleh, tapi bentar dulu ya. Oh belum kelar. Belum. Si Bantar Gebang ini ada Belum. lagi infonya. Jadi memang karena volume sampah yang cukup banyak, aku tuh tadi nungguin, oh kamu mau lanjutin nggak gitu, nggak Oh ya? gitu, enggak. Oke, it's okay. Tapi sebenarnya salah satu penanggulangannya adalah diangkut gitu ya si sampahnya dalam waktu 7 sampai 8 hari ke depan. Tapi apakah sebetulnya PLTSA ini sudah kok PLTSA? Salah, TPST ini sudah menjadi solusi yang cukup gitu ya dengan TPST yang existing. Nah, ternyata memang dianggap belum cukup gitu si Bantar Gebang ini menampung sampah-sampah dari berbagai daerah di Jakarta juga. Makanya sebetulnya ada rencana provinsi ya, Jakarta akan membangun 3 PLTSA gitu. Buruan deh sebagai itu. solusi jangka panjang penanggulangan sampah. Biar gitu. nanti juga, bukan biar nanti, harusnya juga sekarang udah ada ya tempat titik-titik pengumpulan sampah yang kemudian dibayar. Kita jual sampah kita lagi. Benar, buat benar, dipakai untuk apakah itu jadi bahan baku pembangkit listrik atau hal lain juga bisa kan? Salah satu yang aku juga sudah temui dan juga aku save juga beberapa titiknya di Jakarta, yaitu adalah tempat pembuangan minyak jelantah. Minyak. Dengar nggak gitu waktu kecil? Enggak. Orang jualan. Enggak. Lo hidup di zaman berapa sih? Berasa gue yang ada di zaman megalitikum sendirian. Ya dengar. Tapi ya pokoknya jangan membuang sampah. Tetap nggak mau dikasih tahu mengalami atau enggak ya. Jangan buang limbah minyak jelantah di saluran air. Ya. Itu selain merusak juga sebenarnya secara lingkungan juga nggak baik juga. Jadi ada udah mulai ada startup yang mau menampung si minyak jelantah kita. Sebenarnya kalau secara nominal uangnya nggak gede gitu ya memang, tapi sebenarnya cukup juga tuh menjadikan solusi juga si minyak jelantah ini dibuangnya kemana gitu. Kalau nggak salah per liternya memang nggak besar sih, sekitar 6.000 deh, mungkin 3.000-an lah ya. Lumayan lah itu. Bayangkan lu punya 1.000 liter minyak jelantah. jadi jutawan kan. Bener gitu. Silahkan dicari aja Detikers, karena gue tahu gue nggak save tapi itu udah scroll down juga, tapi udah ada kok beberapa titik di Pasti. Jabodetabek, bahkan nggak cuman di Jakarta aja. Harganya oke punya lah pokoknya ya. Ya gitu, cukup menjawab juga ya, siapa tahu sambil lewat gitu ya, bisa sambil ngedrop si minyak jelantahnya, karena memang dia nggak di tempat random gitu, dia tuh di SPBU. Oh iya. Warnanya hijau gitu, jadi mungkin buat Detikers yang pernah melihat kayak ada booth, ada layarnya gitu, ada bolongannya gitu ya kan, warnanya hijau. Biasanya di SPBU juga. Nah dia tuh menerima sampah limbah minyak jelantah kita gitu. Tapi Berapa tadi harganya? 3.000? 3.000-an kalau nggak salah. Oke. Gitu. Lumayan. Dan nanti bisa pilih juga tuh, apakah, seingat gue sih bisa pilih ya, apakah minyak jelantah, apakah oli, apakah ya pokoknya perminyak-minyakan lah gitu. Tapi minyak wajah belum bisa menerima. Baru aja mau gua jual nih di sini. Gitu ya. Gitu Kak. Kita sudahilah di sini informasi soal minyak-minyakan ini. Detikers, kita menuju ke Sunset Talk. Abis ini kita akan ngobrol sama seorang ilustrator yang punya karya sangat menginspirasi. Eiza tadi bahkan sampai cita-cita gue ubah sekarang Menjadi ibu bupati. kemungkinannya cuma satu, yaitu adalah menikahi Bapak Bupati ya. Karena kalau nyalon sendiri kan jadinya keriting. Nggak jadi bupati kalau gue. Kalau gue nyalon kan Betul. gitu doang, Maka outfitnya cuma satu. di blow. Boleh. Gak ngerti gue
apa istilah-istilah di sana. Habis ini Detikers sesaat lagi kita akan bertemu dengan David Christian Theo, seorang ilustrator untuk buku cerita anak-anak. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Welcome back. Tuh Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sesuai dengan janji Detikers, biar makin berwarna juga sore hari ini ya, kita akan berjumpa dengan satu profesi yang menarik banget. Ini bisa jadi menjadi bagian dari core memorinya anak-anak juga. Karena memang mengisi hari-hari ya, ataupun juga mengisi imajinasi dari anak-anak Indonesia dan bahkan anak-anak luar negeri juga. Karena ilustrasinya itu tertoreh, tercipta di atas buku cerita anak-anak gitu. Benar, dan sudah banyak juga melenggang gitu ya. Wow, pempek kali ya. Kita jadi Kebanyak, aneh gini gara-gara kedinginan ya. kebanyak I would not say ke banyak negara, tapi ke banyak pihak juga yang mengandalkan karya dari ilustrator ini. Betul. Jadi beliau adalah seorang ilustrator Indonesia yang kemudian juga menarik untuk bisa kita tanya-tanya, karena kan in this kind of situation, in this kind of era, orang tuh lebih banyak sekarang ngandalin AI gitu. Itu Gimana dia. kira-kira disrupsinya tuh sama Mas David dan teman-teman? Kita langsung saja sapa, ada Mas David Christian Theo di sini. Selamat sore. Selamat sore, Mas David. Mas David. Selamat sore, gitu loh, Mas. Selamat sore. Udah gila tuh, kita nggak mengada-ngada kalau memang kita di dalam kondisi -4 ya. Jadi kita lagi Ada dalam sebuah chiller. kita memang cosplay menjadi frozen food. Betul. Pernah menulis mungkin soal makanan Mas David? Enggak, menggambar pernah. Menggambar, ya menulis menggambar soal makan. Ini satu profesi yang menurut aku cukup adorable. Ini mungkin Mas David juga boleh, aku mau sharing juga bahwa aku punya satu buku cerita. Aku nggak tahu kenapa itu menjadi satu buku cerita yang sangat nempel banget di aku. Apakah mungkin karena aku jadi belajar membaca gara-gara buku itu, atau mungkin itu buku yang dibaca diulang-ulang terus, atau mungkin juga ilustrasinya menarik soal uang koin. Iya, jadi dia tuh uang koin, uangnya nominalnya 100 perak atau 50 perak, terus dia jatuh dari kantong seseorang gitu. Habis gitu dia going to an adventure, ketemu batu di jalan, ketemu botol minum di jalan, sampai akhirnya dia dipungut sama seorang anak-anak yang bilang, alhamdulillah aku sekarang jadi punya uang untuk jajan gitu. Dan dia merasa happy banget, dirinya disyukuri gitu, karena sebelumnya dia merasa worthless. Gara-gara kejadian itu sampai saat ini Eiza tuh ngumpulin koin-koin di dalam kamarnya. Jadi kalau kamarnya Eiza tuh isinya koin semuanya. Dan aku nggak akan mau pulang ke rumah kalau belum nemu uang di jalan ya. Betul. Tapi maksudnya itu yang aku dapat gambaran dari seorang ilustrator, di mana you guys are in kids core memories gitu. Betapa ya powerfulnya peran seorang ilustrator untuk dalam sebuah cerita gitu ya. Betul. Khususnya itu dia. buat cerita anak-anak gitu. Mungkin Mas David mau cerita soal dari mulai awal ketika terjun akhirnya menjadi seorang ilustrator, atau mungkin pertanyaan awalnya adalah mulai dari kapan senang gambar, Mas? Kalau dibilang seneng gambar sih itu mulai dari kecil ya. Emang udah deket sama dunia buku bergambar gitu, entah komik ataupun misalkan buku dongeng kayak gini. Dulu memang suka dibeliin juga sama orang tua, dan karena emang udah dibeliin sama orang tua jadinya lama-lama beli sendiri gitu. Karena tadi dengar Mas David tuh awalnya di antara baca, gambar dan mewarnai, paling duluan baca waktu itu, kata Mas David tadi ya. Ya. Jadi awalnya itu dimulai justru dari bagaimana kita senang sama buku bacaan yang kita baca itu. Betul. Kemudian gambar-gambar dari apa yang ada di buku itu. Ya. Masih ingat gak dulu waktu gambar pertama kali itu gambar apa? Kalau gambar pertama sih nggak inget ya jujur. Cuma dulu emang pernah ikutan lomba mewarnai waktu TK, juara 3 gitu. Seru banget. Tapi waktu TK sih. Tapi udah gitu memang selanjutnya karena saya juga emang suka yang pokoknya berbau seni gitu, entah menggambar atau nggak bikin prakarya. Jadi memang ke situ arahnya.
Oh, Gitu. tapi berarti gimana Mas perjalanan menjadi seorang ilustrator? Memang secara formal pendidikannya adalah di dunia seni atau ilustrasi kah atau kayak gimana Mas? Ya, emang dulu tuh saya kuliahnya lulusan DKV, desain komunikasi visual. Oke. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya mau jadi ilustrator buku anak. Oke. Awalnya malah saya tuh bikin karikatur dulu. Misal karikatur sekalian freelance. Pokoknya apa aja digambar lah gitu. Mikirnya waktu itu pas masuk DKV Ya. bakalan mau jadi apa setelah lulus dari DKV? Presiden. Pengen jadi kejauhan. Iya, oke. Boleh juga kok. Boleh kok. Pengen jadi ilustrator tapi nggak tahu di bidang apa. Karena ilustrator kan sebenarnya luas ya. Luas Ada banget. Iya, apakah yang- mau masuk Disney atau mau masuk ya, DreamWorks gitu misalnya atau apa? ya gitu. Saya awalnya nggak ada pikiran ke situ. Cuma waktu itu karena emang lagi kosong jadi buka usaha karikatur. Oke. Nah, udah gitu di tahun 2016 akhir ada tawaran dari luar negeri sebenarnya. Untuk ngerjain buku anak. Oke. Itu first project tuh. First project, Oh tapi iya? gagal. Oke. Oh, kenapa? Gitu. Karena saya belum tahu cara pembuatannya kayak gimana yang benar gitu. Sama makan waktu lama. Mungkin penulisnya ngerasa terlalu lama kali ya. Oke. Jadi saya di cancel. Oh, di tengah jalan. Di tengah Oh, jalan sad banget. mungkin baru 5 halaman gitu. Oke, Oke. Gitu. Emang di awal tuh nggak ada kontrak gitu ya bahwa ini harus selesai berapa lama gitu-gitu. Nggak ada. Oh. Jadi Mungkin mungkin tuh, ya. pitching gitu ya? Bukan juga ya? Mungkin karena sebenarnya bisa dibilang kayak luas kan, ada mungkin yang penulis indie gitu yang mau bikin sendiri, Yes. entah mungkin mau diterbitin di Amazon gitu. Gitu. Jadi kalau di luar banyak yang kayak gitu. Jadi si first projectnya batal. Kemudian yang jadi first project akhirnya yang mana mas? Wah di sana sih. Oh, yang mana guys? Pelayan, tolong abarkan. Gila lu. Tapi sebenarnya dari situ saya kan belajar dulu. Jadi belum dapat langsung project pertama itu. Jadi 2016 akhir karena gagal, saya mutusin langsung pengen jadi ilustrator buku anak. Jadi di situ saya beli satu buku, terus saya belajar cara bikin Ilustrasinya. ilustrasi, terus ngumpulin portofolio, gitu nyari style yang sesuai. Nah baru di 2017 akhir dapet. Jadi dari project style itu kemudian terbentuknya di waktu bikin project itu ya? Atau dari dulu memang Perjalanan sih, kalau style itu berubah-berubah. Oh, evolusi ya? Ya, ya. Tapi menjadi seorang storybook illustrator tuh gimana sih di Indonesia? Gimana ya nih? Gimana tuh maksudnya kayak apakah sebetulnya juga Indonesia nggak memproduksi cukup banyak buku atau mungkin sebenarnya ilustrator di Indonesia juga banyak juga kok gitu, Mbak aja yang nggak pernah baca buku anak-anak. Kalau Atau gimana? ilustrator buku anak, sebenarnya malah tahun-tahun belakangan ini lagi banyak banget Peluangnya gede ya? peluangnya besar, dan dari pemerintah sendiri juga ngedukung. Ada setiap tahun tuh dibuat kayak gerakan literasi nasional. Yes. Jadi kayak ngadain apa ya disebutnya, kompetisi atau apa. Jadi mereka bikin buku anak, terus kolaborasi sama penulis sama ilustrator juga gitu. Oh, Jadi itu didukung sama pemerintah. Cuma mungkin kalau emang dilihat dari minat bacanya yang masih rendah gitu. I see. Ya termasuk juga ini ya jadinya ilustrator tuh jodoh-jodohan juga tuh dengan penulisnya juga gitu ya. Iya. Karena biasanya prosesnya gimana? Penuliskah yang pitching gitu ya ke ilustrator atau mungkin juga dijodohin sama penerbit atau prosesnya tuh gimana sih sampai akhirnya si Kolaborasi ilustrasinya itu bisa tuh tercipta terjadi gitu ya. Si ilustrasinya ada di buku ini gitu. Nah itu bisa semuanya. Jadi bisa penulisnya yang hubungin langsung, mungkin karena ngerasa ceritanya cocok sama kita. Ada juga mungkin yang penulis dia menghubungi penerbit, nanti penerbitnya yang nyariin ilustrator, atau kita sebagai ilustrator bisa join ke agensi gitu. Oh, ke agensi. Gemes banget. Oke. Kalau proses kreatifnya kayak gimana nih Mas untuk bisa menciptakan
Karena aku percaya sih mau artis, ya maksudnya ilustrator tuh artis gitu ya, maksudnya any kind of artist dan juga berbagai macam medium tuh punya karakter dan ciri khas masing-masing gitu. Gimana proses kreatifnya Mas David sendiri untuk bisa kan ceritanya udah Punya ada signature nih sendiri gitu gitu ya. ya. Terus tinggal biar bisa menggambarkan gitu yang paling tepat tuh seperti apa dari cerita yang udah ada gitu. Kalau proses kreatifnya biasa dari pembacaan naskah dulu. Kalau saya biasanya dari situ baca berkali-kali, udah sambil ngebayangin gimana kurang lebih penggambarannya. Udah gitu baru nyari referensi yang kira-kira cocok nih untuk gambar ini. Misalnya aja kayak dari contohnya dari buku ini Sampari. Ini kan bukunya tentang cendrawasih dan Papua. Ini referensinya banyak banget. Soalnya kan harus sesuai dengan budaya Papuanya. Betul. Terus dengan burung-burungnya kayak gimana. Benar, gitu, secara bentuk burungnya tuh seperti apa, warnanya dan segala macamnya gitu ya. Betul, udah gitu baru masuk ke pembuatan karakter. Kita buka aja kali Mas bukunya seperti apa tuh gambarnya. Ya, ini nih burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Sorry. Seru banget. Gimana Mas prosesnya? Ya kalau dari sini prosesnya, nah ini kayak contohnya ini adalah dari suku Biak. Dia dari salah satu suku di Papua. Nah ini saya nyari referensi dan dibantu juga sama penulisnya. Gimana penggambaran suku Biaknya, terus hewan-hewannya, ada juga kapalnya juga sesuai sama yang di sana. Gitu. Benar, karena ada ukirannya juga harus tepat nih gitu ya, ukirannya betul. juga. Dari pengalamannya Mas David sejauh mana risetnya Mas untuk menggambar sebuah ilustrasi? Sejauh mana? Ya apakah harus sampai ketemu langsung dengan objeknya atau mungkin bisa sesederhana di internet aja atau kayak gimana? Atau sampai wawancara sama orang-orang atau gimana? Dari internet sih kebanyakan ya. Cuma internet. kalau misalnya dulu waktu kuliah bikin board game saya pernah sampai ke Bali untuk belajar itu tentang budayanya. Iya sih, soalnya si board game-nya yang harus Ya. dilukis gitu ya. Gue kalau ngobrol sama ilustrator tuh kayak balik ke masa lalu. Ada momen di mana? Di mana kamu jadi ilustrator? Gua jadi Bukan? model. Wow. Enggak, gue pernah bisa sampai nulis berbagai macam-macam karakter tuh dalam hitungan singkat gitu. Keren. Cuma and then it stop dan gue makanya tadi nanya ke Mas David pendekatannya kayak apa? Pas kemudian menjadi menekuni si ilustrator ini gitu. Ternyata ya suka sama bukunya atau ceritanya dulu ya. Iya. Tantangannya apa Mas sejauh ini sebagai seorang ilustrator di Indonesia? Tantangan sebagai ilustrator dari proses penggambaran. Ya baik sebagai seorang ilustrator di tengah industri dan juga mungkin secara membangun karyanya gitu. Mungkin kalau dari proses pembuatan dulu kali ya, tantangannya biasanya penyederhanaan bentuk sih kalau dari saya. Karena kalau kita lihat IP terkenal itu sebenarnya bentuk-bentuknya sederhana kan, tapi bisa jadi ikonik. Nah, jadi dari gimana kita bisa nggambarin sesuatu yang menarik dan ikonik dengan cara yang bisa diingat sama anak-anak. Dan lebih besar lagi jadinya tantangannya ketika itu harus buat anak-anak ya? Iya. Kan anak-anak random Mas, gimana mempelajarinya atau apa, maksudnya kayak sebagai seseorang yang harus memahami gitu ya, sedikit lah gitu ya, memahami jalan pikir atau mungkin preferensi anak-anak tuh gimana cari tahunya Mas David? Wah, kalau itu saya juga bingung. Perjalanan ya panjang ya. Sih, mungkin. Tapi yang jelas tapi memang ngebiasain diri aja sih. Iya lebih pendekatannya kayak apa gitu misalnya anak-anak tuh stylenya harus kayak gimana sih? Apakah ada patokan-patokan dalam kita membuat ilustrasi itu kalau buat anak-anak yang dihindari apa, yang harus masuk unsurnya atau elemennya apa kayak gitu-gitu Mas. Kalau untuk anak-anak, kalau saya sendiri biasa digambarinya yang tadi itu lebih
menyederhanakan bentuk. Tapi sebenarnya kalau dibilang style ya, ilustrasi buku anak itu stylenya luas banget. Bisa dari yang realis, bisa dari yang sederhana, bisa yang cuma hitam putih doang, ada. Jadi menurut saya sih nggak ada batasan buat ilustrator buku anak. Batasannya ya diri sendiri mungkin. Iya, imajinasi itu Ya, tadi ya ya. batasan jadinya ya. Betul. Ini kamu berarti karya-karyanya selain diadaptasi ke dalam sebuah buku cerita, ada di tempat lain juga nggak Mas? Di medium lain juga? Ya ada. Pernah saya bikin untuk ilustrasi typecast, pernah juga untuk bikin aset animasi. Itu untuk UN Woman. Aset animasi itu apa? Jadi kalau animasi itu kan biasanya kita lihat bergerak ya. Betul, animasi 3D, 4D. Ya cuma ini yang 2D-nya. Oke. Tapi kan ada yang animator, ada yang pembuat asetnya. Betul, Kalau betul. animator itu yang menggerakkan, kalau aset itu yang ngebuat Karakternya. ya sebelum digerakkannya. Iya, iya itu Mas David sendiri. Ya. Oh itu sudah pernah bikin yang itu? Pernah. Jadi karakter yang dibikin sama Mas David itu sudah digerakkan gitu ya? Sudah Iya. dihidupkan gitu ya Iya. dalam sebuah motion ya? Ya. Untuk Kalau yang- project apa tuh Mas waktu itu? Waktu itu untuk UN Woman. Oh, UN Woman. Iya. United Nations. Wow. Kalau ini yang lagi ditayangkan nih, Iya. ini adalah proses untuk salah sekian ya. Kayaknya banyak nih bukunya ya. Iya. Dari salah sekian buku ya. Salah satunya adalah ini nih, ini juga ya. Iya, betul. Berbeda itu tak apa. Cerita dong Mas, ini lagi ngapain dan apa yang sebetulnya lagi di-share sama teman-teman waktu itu? Kalau itu bukunya ngajarin tentang perbedaan dengan penulisnya dari Kak Anissa Steviani. Nah itu seorang influencer keuangan juga. Jadi waktu itu mungkin Kak Anissanya merasa ada kegelisahan soal apa ya disebutnya tentang rasisme atau Oh, yang, ya. yang zaman dulu sempat Betul. ada. In- Jadi dibuatlah buku ini. Eksklusivitas Ya mungkin itu ya. biar menjadi inklusif. Benar kan? Betul, betul. Benar-benar kamu benar. Dibuatlah buku ini supaya ngajarin ke anak-anak soal toleransi dan memandang kalau kita berbeda itu nggak apa. Betul. Ya perbedaan dalam seginya macam-macam juga ya. Ini Iya. dari kepercayaan gitu ya, warna kulit, Kalau yang mana di kondisi. sini? Yang ini Kak, nih Bani. Nih, Yang aku yang kupingnya panjang. ini. Kupingnya panjang. Oke, ini menarik juga ya. Salah satu yang bikin gua kayak cukup nostalgia adalah gua udah lama banget nggak punya buku yang ada tulisan ininya. Apa tuh? Buku ini milik Oh, semua buku anak-anak ya. itu tuh ada part ininya, nanti kita tulis sendiri buku ini milik Atau di Eza, depannya tuh gitu. ini dihadiahkan buat siapa itu juga ada Bener, bokap gue suka Itu nulis buat juga gift. gitu. Dari ini berarti sekarang sampai saat ini sudah lebih dari 17 buku, to be exact berapa buku Mas yang diingat? Kalau sekarang udah 40 cerita. Oh 40 cerita yang sudah digambar, 40 cerita ilustrasikan. lebih kayaknya ya yang udah dibuat. Wow, what is your favorite? Ada di bawah nggak juga hari ini? Yang favorit Kayak jangan favorit deh, kayak anak sendiri favorit tuh gak Soalnya boleh. Iya banyak sih. semua- Atau yang semua mungkin ada cerita. Paling paling berkesan. yang cukup menarik untuk diceritakan gitu. Iya. Kalau yang paling berkesan sih yang pasti proyek pertama. project pertama. Karena apa ya? Yang mana sih guys tadi project pertamanya guys? Sini. Sini. Gak apa-apa di Masuk. sini aja masuk sini. Tangan ajaib. Makasih. Thank you. Mana dia tuh project pertamanya Mas David Christian Theo. Ini proyek Oh, ini. pertama, tapi Dongeng ajaib. ini sebenarnya kumpulan dari cerita Fabel-fabel, dan Cerita rakyat. ya kumpulan dari dongeng-dongeng. Tapi nggak full apa? Mungkin kalau yang tadi contoh-contohnya banyak yang full gambar ya. Kalau ini cuma sebagian-sebagian, tapi ada beberapa cerita yang dibuat dan ini juga gabungan sama Ilustrator lain. Kenapa Oh, iya berkesan? benar. Ya Banyak pasti proyek ilustrator. pertama berkesan. Betul. Yang mana Mas punya kamu Mas? Ini salah Oh, yang ini satunya. ya? Mengilustrasikan dongeng yang mana nih? Dongeng apa? Dongeng biru si perihutan. Biru si perihutan. Gemas, seru Ini banget. tahun 2017 akhir begini berarti ya. 2017. Ya, sekitar 9 tahun lalu. Selain karena dia Keren. project pertama, mungkin
behind the scene atau behind the story dari pembuatan project pertama itu ada nggak bisa di-share ke kita yang mungkin kamu bikin Mas David tuh ingat banget? Mirip-mirip sih kayak yang tadi di-sharingin gimana proses pembuatan pembuatan cerita pembuatan gambarnya. Kayak dari ini juga sebenarnya kan Biru Si Peri Hutan ini ada tokoh-tokoh karakter hewan yang asli Indonesia juga. Oke. Oh itu ya monyet Dufan ya? Ya, bekantan. Bekantan. Menyeritain tentang gimana bekantan hidungnya kenapa Oh, besar. nah saya baca dulu ya, saya nggak tahu tuh kenapa, kirain emang itu aja Ini flu fantasi. ada Ada merah-merah. sejarahnya di sana, sejarah evolusinya ada di sana ya. Ya, salah satu Seru. yang berkesan ini. Right. Oke. Cuma yang saya inget tuh karena pertama kali rasa seneng bisa megang buku sendiri gitu loh. Iya, iya. Kebayang. Paham. Selain berkolaborasi juga, itu kolaborasi pertamanya atau karya Ya. pertama juga yang diterbitkan, ini juga kolaborasi bersama dengan penulis asal Singapura Ya. juga gitu. Bercerita dong Mas, ini kan juga pertemuannya seperti apa? Ini kan jodoh-jodohan juga gitu ya antara karena kan ceritanya duluan kan ada. Ya, duluan. Ceritanya duluan ada, kemudian ya barulah dibuat ilustrasinya juga sama Kak David juga. Kayak apa tuh ceritanya bisa berkolaborasi dengan penulis Singapura? Kalau ini sebenarnya ceritanya tuh ada 3 buku. Jadi Oke. saya langsung dikontrak 3 buku dan saya dapat ini dari agensi saya. Oh, dari agensi. Ya, nah ini Dipertemukan sama agensi ya. Seru Ya. banget. itu waktu pertama kali lihat story-nya saya seneng banget karena menarik. Oke. Gimana bisa ngambil karakter yang benda mati Hah? tapi dijadiin hidup gitu. Yang Oh. ini cerita tentang mangkok, Aha. yang ini tentang garpu, Oke. karakter utamanya yang ini tentang spons. Oh, Gitu. Seru banget berimajinasi. seru. Benda-benda itu ya. Seru. Apakah kamu Jadi butuh? sebenarnya Mas kalau ngobrol sama Garpu tuh nggak gila kan ya? Gila gue. Karena dia juga bisa ngomong sebenarnya. Tapi yang unik lagi, ini bukunya juga ngajarinnya tentang diversity. Iya. Dan kurang dia lebih. ngambil pendekatan dari benda-benda itu tadi ya. Ya, Apakah ketika membuat ilustrasi tersebut kamu butuh sebuah ambience tertentu sehingga bisa stimulus imajinasi yang ada di pikiran atau gimana biasanya? ambience maksudnya suasana. Iya, apakah butuh suasana yang tenang sekali atau butuh suasana tertentu untuk gambar ilustrasi tertentu? Atau di mana aja Kalau bisa? untuk cari referensi, saya butuh yang tenang sih. Biasa sendiri di rumah, mungkin dengerin musik atau enggak podcast gitu. Oh, tapi tetap harus ada yang didengarkan ya? Nggak mesti sunyi ya? Enggak. Atau masing-masing ilustrator tuh beda-beda pendekatannya? Beda Ya kali bisa ya. jadi beda-beda. Kalau saya lebih seneng ngedengerin podcast kalau kerja. Oh, Dengerin Tolak Miskin Mas, udah lama nggak update. dia di sinilah masuk dia promosinya juga. Mas Arwi pengen tahu dong, ini kan sebenarnya Ya. juga apa ya, jadinya menambah keresahan baru lagi. Kalau mungkin di beberapa tahun lalu salah satu permasalahan yang cukup besar adalah pencurian copyright lah gitu ya. Ada orang ngaku-ngaku itu karyanya dia lah gitu, padahal Ya, karya betul. orang lain atau penciplakan dan segala macam. Nah sekarang ada lagi permasalahan baru, AI. Nah Mas David memandang Terang-terangan jiplaknya. terang ya apapun lagi itu gimana pun kita menyebutnya, tapi yang jelas gimana lah Mas David memandang penggunaan AI ini dan seperti apakah sebetulnya hal itu mengancam juga ilustrator kah atau gimana? Jujur kalau berdampak sih sepertinya ya. Karena agensi saya yang tadi ini yang disebut itu juga Berkurang. tutup. Oh, tutup. Bahkan. Tutup dan Wow. dia ngasih tahu kalau agensinya tutup karena pengaruh AI gitu. Tapi mungkin So kalau sad. secara pribadi saya sendiri belum merasakan kayak Ada penurunan Iya, belum. order gitu misalnya ya, permintaan ya. Iya. Karena pasti juga ini bisa jadi referensi untuk AI dalam buat karya juga pada akhirnya ya. ya, tapi memang mungkin kita juga nggak tahu kan kalau AI itu kapan ngambilnya, kapan pakai. True. Atau Pakai yang according to your opinion as an illustrator, Ya. seberapa
menakutkan AI buat ilustrator? Atau justru kamu ngerasa kayak enggak sih, selagi kita punya karya yang otentik harusnya kita nggak kalah lawan robot gitu, atau gimana? Kalau saya ngerasanya yang kedua. Sebenarnya kan AI sama kita bedanya dari sudut pandang. Kalau misalnya kita ngerjain cuma emang sekedar nyarinya kualitas, ya mungkin bisa kalah sama AI. Tapi kalau misalnya kita punya pendekatan yang lain, ciri khas yang berbeda gitu, Contoh? kayak sudut pandangnya, misalkan kita disuruh nggambarin aja satu cerita, pasti setiap orang beda-beda kan. Nah, gimana dari pribadi kitanya yang bikin itu berbeda gitu. Entah dari komposisinya mungkin, atau dari gimana kita bisa nambahin detail-detail yang lain. Bener sih. Tapi speaking of detail, kemarin juga gue ngelihat ada yang ngepost di Instagram tuh kayak lihat nih gambar yang gue bikin pakai prompt dari AI. Betapa detailnya dia ngegambar Kanye West, Michael Jackson dengan AI dengan keriput-keriputnya, tai lalatnya, jentik-jentiknya tuh dia ada promptnya sendiri gitu. Kayak ini baru 2026 nih AI bisa begini, gimana kemudian di kemudian hari gitu. Tapi ya itu tadi Mas David juga percaya bahwa ternyata ya ilustrator punya otentisitas yang di luar dari batasannya si robot-robot ini ya, mestinya mudah-mudahan bisa terus bertahan ya Mas ya menghadapi badai itu ya, karena we never know what the future holds dari si AI ini. Tapi untuk sebagai, gue percaya bahwa saat ini banyak sekali Indonesia tuh punya ilustrator yang keren-keren Mas. Orang-orang bahkan atau mungkin belum jadi ilustrator tapi bakatnya ada gitu. Kamu mau bilang apa buat mereka yang saat ini mungkin sedang meniti jalan menjadi seorang ilustrator, atau saat ini sedang menjadi seorang ilustrator yang juga sedang meniti karir mereka, Mas? Apa ya, bilang ya kalau lakuin aja apa yang kalian suka nih. Karena kalau misalnya kita ngelakuin yang disuka pasti hasilnya juga bakal maksimal gitu. Dan kalau menurut saya mungkin ada seringkali saya dapat pertanyaan kayak gimana caranya biar nggak burn out gitu. Jadi ilustrator gimana biar nggak burn out. Kalau saya balik lagi ke tujuan awalnya. Kenapa kita pengen jadi ilustrator gitu. Kalau misalnya emang udah ada tujuan tertentu, waktu ingat tujuan itu pasti jadi kebakar lagi semangatnya. Tapi kalau misalnya mungkin sekedar misalkan, oh kita ngelihat nih pasarnya lagi banyak, terus jadi pengen berubah ke arah sana, ya lama-lama bisa burn out sih. Iya betul. Jadi tetap jadi diri sendiri aja gitu. Ya, betul. balik lagi ke tujuan. Tujuannya apa gitu. Apa tujuan kamu jadi host Detik Sore? Dapat uang. Oke, baik. Terima kasih. Itu sudah cukup membakar, aman aja. Bensinnya murah banget ya. Bensinnya cuma itu doang. Tapi Kak David mungkin ada gak sih sebetulnya bukan pakem-pakem ya, tapi mungkin juga perbedaan ketika mengilustrasikan suatu produk mau itu cerita atau apapun itu untuk anak-anak sama untuk dewasa gitu. Oke, kalau menurut saya yang bedainnya tentang penyampaian pesannya. Karena ilustrasi itu artinya kan gambar yang menyampaikan pesan. Jadi percuma kalau misalnya gambarnya bagus, gambarnya kualitasnya tinggi, tapi pesannya nggak tersampaikan. Lebih baik gambarnya yang biasa aja atau mungkin yang bisa disenengin sama anak-anak, tapi pesannya itu bisa nyampe. Yang paling penting itu. Tertangkap gitu ya si maksudnya gitu sih. Ambience bisa menggambarnya kan, kalau cerita ada suasananya, ada emosinya gitu ya, ada banyak tergantung ceritanya mau kayak apa. Cerita apa yang mau disampaikan juga. Apakah kamu punya mimpi selanjutnya Mas yang sedang ingin dikejar setelah menulis atau mengilustrasikan lebih dari 40 buku? Kalau mimpi sih saya pengennya pengen punya taman bacaan. Oh wow. Pengennya. Why? Gue kira tadi mimpinya tuh pengen kerja buat perusahaan ini, buat ini, buat film ini atau apa. Mungkin juga ada untuk promosi di 2029 kayaknya banyak yang butuh ilustrator itu. Well. Ya apa Mas? Tadi kenapa taman bacaan? Ya pengen aja gitu, kayak karena saya ngerasa dari dulu kan saya dekat sama buku anak, dan buku anak itu yang ngajarin saya banyak value kehidupan lah.
Entah mungkin dari cerita-cerita kayak yang Ugly Duck, yang terus ada lagi yang apa ya, yang telur emas, yang ayamnya terus di Benar. nah yang Si kayak koin gitu kan tadi juga. iya si koin tadi secara nggak sadar kan itu masuk ke dalam diri kita. Dan Iya. saya pengen buka taman bacaan, ya mungkin mimpinya sih pengen buat gratis gitu, dan di situ Masya Allah. ngelihat anak-anak bisa Baca di sana. baca di sana. Amin. Wow. Mimpinya itu. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga bisa segera tercapai ya. Apa juga untuk anak-anak. Ini agak OOT dikit. Out of Oh, topic. TD. Oh, salah. Gak pakai D. Sorry. Bener gak sih kalau nggak ada orang nggak bisa gambar? Eh, Itu kata nggak Baskara. ada orang Nggak ada orang bisa ya, jadi. ya, Tapi ini soal gambar nih. ya. Bener gak sih? Semua orang bisa gambar. Masalahnya bagus enggak? Tapi itu tadi bagus atau enggak tuh juga Ya, relatif kan. katanya Ini ya. iya relatif juga, terus kayak tergantung lo. Kayak misalnya kita gambarnya apa, Picasso misalnya. Ada orang yang bilang, Picasso mah jelek alirannya kayak gitu, gambar Bagusan begitu. Pikachu. Bagusan Piccolo, Dragon Ball. Gimana Mas? Bener gak tuh kayak gitu? Ya benar. Kalau menurut saya kayak setiap anak, setiap orang itu ya artis gitu. Iya, Cuma iya. masalahnya tinggal kita nemuin pasar yang suka sama karya kita aja. True. Gue sempat lihat ada satu konten di Instagram di Reels hausnya ya. Jadi dia tuh kayak ada alat menggambar gitu. Sebenarnya bentuknya kayak iPad gitu, tapi kayaknya ya. khusus untuk menggambar. Jadi kalau diklik tuh ke delete gitu. Nah dia menyuruh ibunya untuk menebak gambarannya apa gitu. Terus dia kayak cuma gambar, set, apa ini? Alpukat, bener. Terus kalau ini Oh, ibunya apresiasi dengan bebek, cara itu. bener gitu. Terus kayak, kok ibu bener terus sih? Terus gue kayak, ini bagus, berarti bisa dipahami oleh ibunya juga. Terlepas dari kayak misteri yang terbangun gitu ya. Anyways, ini ada satu tantangan, Apa ya? Ada satu. Ini mah kita yang pengen juga sih. Iya benar. Tadi Mas David tadi udah sempat nge-sketch kita ketika lagi siaran di awal. Apabila kita menjadi coret-coret. karakter, No way! bagus banget, seru banget. Kurang gendut mas? Wah. Itu betul. Harusnya di meja tuh ada donat sama ini ya, sosis Solo ya. Oh ini termasuk juga Wow. prosesnya ya. Iya, tadi Itu poninya Eiza banget sih. Aku dan poni belahku. Pada brewok-brewok kayak dikit. Aku dan poni belahku. Wow. Coba it's very kita. beautiful. Yang kamu. Oh. Perasaan saya tadi nggak ada begini nih Mas. Ada. emang nggak ada. Cuma biar Nah itu bagian dari imajinasi ya guys namanya ya. Wah keren banget Mas Seru David. banget. Thank you for this. Selama menunggu kita tadi membawakan berita soal Berarti kereta berapa? anjlok. Iya betul. Berapa lama nih Mas berarti total bikin tadi berapa dari ya? awal? Mungkin 1 jam. jam Ada? ya. 1 jam ya. Oh kalian diwarnai juga nih ya. Iya. Benar. Udah cuman sampai diwarnai aja, nggak sampai dicetak ke dalam kaos ya kak, jangan minta-minta lu. Boleh nggak dicetak dalam kaos? Ya, ini boleh nggak kita cetak ke dalam mug kita? Jadi ukurannya kecil sih bikinnya. Nggak apa-apa, aman Kita Mas. apresiasi Ya Mas aja. David, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Tepuk Detik Sore tangan dan buat Mas David Tio. betul dan berhipotermia di sini juga ya. Di suhu 4 derajat ini. Minus 4. Ya, ini bagian dari pengalaman gimana sih rasanya berada di chiller dalam waktu 2 jam gitu. Betul, kurang lebih juga gitu ya. Apa ongoing? Ih, bagus banget. Oh, Keren. tadi kita nanti tolong Gua disandingkan. tua banget ya di situ ya juga. ada ganjarnya di sini gua. Tapi ini ya grading. Bagus banget. Keren. Ini tuh I like it. ini tuh karena sesuai Waduh, kok bilang. ini tuh mirip ya, memang ada karakternya juga ya dari gambaran stylenya Mas David juga. Jadi gue merasa kayak bisa nih. Ini dimasukin satu lagi Mas ke karakter ini. Masukin ke salah satu buku podcaster ceritanya iya ya. gitu. Ceritanya temanku yang bawel. Temanku yang bawel. Iya. Mas itu laptop saya kurang stikernya. Iya tadi nggak kelihatan dari situ gambarnya. I see. Keren banget Mas Keren David. banget. We wish you very good luck untuk apapun yang sedang rencanakan ya. Ada project terdekat yang sedang digarap? Mungkin lagi nyoba buat board game sih. Board game. Board game. We love board games. Oh, Se-
buat seluruh penulis yang ada di Indonesia kalau Iya. butuh ilustrator please go to Mas David karena beliau keren, karyanya keren-keren juga. Terima kasih. Terima kasih banyak dan juga buat yang mau keep in touch dan mencari lebih banyak lagi mengenai mencari tahu karya Mas David juga yang lain ada di David_Tio juga ya. Oh, Ya, aku kira David_Nurbianto. Siapa itu? Stand up komedia. Oh beda orang Kak. Beda Mungkin ya. kita undang lagi ya. Nanti Oke di lain deh, kalau kesempatan. gitu Thank Mas you so David much. Christian Tio terima kasih sekali lagi. Tapi belum boleh kemana-mana sebelum menyampaikan tagline yang kita punya. Kalau misalnya, jadi kita punya Boleh. tagline. Kalau misalnya kita bilang detik sore, Mas David bisa balas dengan bilang gak cuma hore-hore. Oke. Mau latihan dulu? Udah boleh. Udah kedinginan banget kayaknya Mas David juga. Dalam bahasa Inggris Lumayan guys, The Magic Crocodile of Tami River. Aku boleh kasih saran The Magic Crocodile of Siak River. Kamu, Sungai karena kamu Siak, Suang betul. sih. Detikers, Nanti cerita yang lain. terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore ini. Kita pamit dulu, mohon maaf kita nggak jadi barengan sama Pak Misbakunnya, tapi Pak Misbakun akan hadir di tempat lain ya. Karena katanya rapatnya masih belum usai juga gitu katanya kalau masih lagi merumuskan atau lagi sesuatu. Iya betul. Belum Pak Misbakun belum siap ketemu kita. belum selesai rapat katanya. Ya udah Oke, nggak betul. apa-apa, besok kita masih punya banyak surprise lainnya. Betul juga. sekali. Jadi jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kita tutup dulu. Pokoknya Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Eiza Magfira pamit. Eduardo Semorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak Nggak cuma hore-hore. Kedinginan mas, kedinginan. See you tomorrow.